alhamdulillah di pertemuan yang telah lewat, yakni di bulan Sya'ban, terakhir daripada bulan Sya'ban, kita sampai pada pembahasan masalah sholat qashar. Jadi semalam sedikit kita bahas tentang syarat-syarat qashar. Tapi mungkin keingat lagi sudah. Jadi kita ulang sedikit tentang syarat-syarat tersebut. Jadi ujar sidin semalam, faslun syurutul qasri sab'atun ayyakuna safarahu marhalatain wa ayyakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri indal ihram wa an takuna salatu ruba'iyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Berkata pengarang kitab radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat beliau kepada kita, syurutul qasri sab'atun. Jadi ujar sidin semalam syarat mengqashar sembahyang yaitu ada 7. Kan yang namanya qashar semalam yaitu adalah menjadikan sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Adapun menggabung duhur lawan asar atau asar dengan duhur di waktu asar, maka itu namanya jama'. Ini sudah kita bahas semalam. Kalau menjama', andakan niatnya terserah aja, hendak waktu takbiratul ihram kah atau ketika waktu sembahyang. Di situ kita mandak baik di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, di situ kita mandak niat sengaja aku menjama' waktu zuhur ke waktu asar, atau sengaja aku menjama' waktu asar ke waktu duhur, atau sengaja aku menjama' waktu isya ke waktu maghrib. Ini kalau menggawinya di waktu duhur atau di waktu maghrib, ini namanya jama'. Atau sebaliknya jama' ta'khir, menggawi waktu duhur di waktu asar atau menggawi waktu maghrib di waktu isya. Ini namanya jama' ta'khir. Jadi niatnya ketika kita di perjalanan masih musafir, kita di situ kita memasang niat ketika waktu zuhur masuk, di situ kita memasang niat sengaja aku menjama' waktu zuhur ke waktu asar karena Allah Ta'ala. Jadi waktu zuhur itu jalan terus sampai waktu asar lalu singgah sembahyang zuhur lawan asar langsung. Nah, ini namanya menjama' sembahyang. Nah, kemudian ini kita membahas masalah qashar lagi. Yang namanya menjama' tadi yaitu adalah mengumpulkan 2 sembahyang di satu waktu. Nah, adapun mengqashar ini meringkas sembahyang yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syurutul qasri sab'atun ujar sidin. Syarat mengqashar itu ada 7 syaratnya. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain. Bahwasanya musafirnya itu marhalatain, 2 marhalah. Atau semalam kurang lebih kalau kilometer sekitar 83 kilometer. Ini macam-macam pendapat ulama, ada yang nyambat 80, ada yang 82, 83, 89, ada yang 90 dan yang lain sebagainya. Pokoknya bilanya 80 lebih sudah kita, tujuan kita kemana? Oh, aku dari Palangkaraya hendak kemana? Hendak ke Banjar. Pakai apa? Pakai mobil atau pakai pesawat ya? Misal pakai pesawat dari Palangka ke Banjar. Jam berapa berangkat? Berangkat dari Palangkaraya jam 10. Sampai Banjar jam 12 misal. Atau jam 2. Kenapa? Transit dulu di Jakarta. Karena ada yang langsung, jadi transit dulu di Jakarta. Ini kalau pakai pesawat, kita kadakawa menggawi. Kenapa? Karena kalau sudah masuk waktu duhur, kita masih di Palangkaraya, kita belum musafir namanya. Nah, tapi kalau berangkat tadi jam 10 sebelum duhur, berangkat sekalinya transit dulu di Jakarta. Transit ke Jakarta. Sampai di Jakarta hadang ungut. Sampai Jakarta jam 11. Mahadang pesawat pulang kena sekitar sejam. Jadi ungut sidin. Ini masuk waktu zuhur. Lalu menggawi zuhur lawan asar langsung di Jakarta sana, di Bandara Jakarta, dan digawi sidin 2 rakaat. Nah, ini namanya mengqashar. Marhalahnya
perjalanannya itu 2 marhalah atau sekitar 83 km. Terserah aja hendak pakai apakah. Yang disyahid di sini perjalanannya. Berapa kilometernya. Bukan pakai kenyamanannya. Kalau ini kan tenyaman, orang bahari yang namanya menghitung 2 marhalah itu naik onta dan ontanya tadi bebawaan barang barat. Dan itu perjalanan 2 hari 2 malam. Nah itu dinamakan 2 marhalah. Jadi orang bahari itu mengukurnya gitu. Bilanya 2 marhalah, bilanya pakai kendaraannya onta, dan bebawaan barat berangkat perjalanan 2 hari 2 malam itu namanya 2 marhalah. Nah lalu orang Wai ini pakai kilometer. Berapa kilo aja satu marhalah itu, 2 marhalah itu berapa kilo? Maka berbeda pendapat ulama. Ada yang menyambat 80, ada yang 82, 83 dan seterusnya. Kita ambil yang 83 misal. Jadi kalau perjalanan kita 83 km, maka boleh kita mengqashar sembahyang kita kalau kita sudah keluar dari Palangkaraya. Tapi kalau masih di Palangkaraya, maka pian kada kawa mengqashar kada kawa, menjama kada kawa. Kenapa? Karena pian masih di Palangkaraya. Status masih mukim, masih mustautin. Mukim atau mustautin. Yang namanya mukim lain orang asli Palangka, itu mukim. Artinya tuh kenanya ada mudik kena, ada balik kampung. Ini mukim. Adapun mustautin, mustautin itu di Palangka aja sudah, kada kemana-mana lagi. Orang hari raya tetap di Palangka sini. Ada apakah tetap di Palangka? Paling kena sekali-kali tulak dari Palangka. Ini namanya mustautin, penduduk asli sudah. Nah, yakuna safaruhu marhalatain, bahwasanya musafirnya ujar sidin 2 marhalah. Dan semalam 2 marhalah itu kalau dari sini ke Kapuas masuklah. Masuk kira-kira lah. Masuk dari sini ke Kapuas 2 marhalah. Lalu dihitung musafirnya itu berapa hari? Berapa hari musafirnya? Oh, aku ujar sidin di Kapuas ini ada urusan. Urusannya apa? Pokoknya ada urusan. Berapa hari pian di Kapuas atau ke Banjar? Aku kena di Kapuas atau di Banjar ini kira-kira 2 harian. Berangkat hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu boleh kayak aku aja sidin. Bolehlah masih musafir sampai Kapuas, sampai di Kapuas, lalu sampai dah tujuan lo lah. Masuk waktu maghrib. Lalu ujar sidin, nah bakas perjalanan tadi. Bolehlah orang ini mengqashar dan menjama sembahyangnya. Hah? Nah, boleh. Bolehnya. Kenapa? Karena inya di Kapuas cuma 2 hari. Batasan paling banyak musafir itu dikatakan musafir yaitu adalah 3 hari. Lebih pada 3 hari itu namanya mukim sudah. Dengan inya sampai ke Kapuas atau dengan inya sampai ke Banjar, maka statusnya berubah jadi mukim. Misal berangkat dari Palangkaraya menuju Banjar. Berapa hari di Banjar? Aku ujar sidin di Banjar kira-kira seminggu. Seminggu di Banjar. Ini kan lebih dari 3 hari. Dan 3 hari ini kada dihitung hari keberangkatan dan hari sampai di Banjar dan hari keberangkatan itu kada dihitung. Hari sampai hari apa? Tulak hari Rabu. Sampainya hari apa? Misal hari Kamis sampainya. Kenapa bisa? Sidin singgah di Kapuas, di Pulang Pisau singgah bermalam di Kapuas. Di Pulang Pisau bermalam. Atau singgah sampai 2 hari perjalanan ke Banjar. Maka hari kedatangan itu dihitung. Hari datangnya apabila sampai Banjar hari Kamis. Tulak hari Rabu sampai Banjar hari Kamis. Maka dihitung dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi kalau jasidin aku hari Senin bulik masih boleh mengqashar dan menjama di Banjar tadi.
Walaupun ungut-ungut aja di hotel misal, atau di rumah keluarga ungut-ungut aja kada kemana-mana, berjalanan kada apa-apa kada, berdiam pang. Maka boleh tetap mengqashar dan menjamak. Cuma mengqashar ini sebujurnya kada dianjurkan benar. Kada dianjurkan benar, kenapa? Karena salah satu mazhab Imam Abu Hanifah, kalau safarnya, musafirnya cuma 2 marhalah, ujar Imam Abu Hanifah kada boleh mengqashar. Ujar Imam Syafi'i boleh. Ujar Imam Abu Hanifah kada boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah bilanya cuma 2 marhalah kada boleh. Tapi kalau 3 marhalah wajib mengqashar. Ini mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i 2 marhalah silahkan hendak mengqashar. Apalagi 3, apalagi lebih bahasanya. Contoh ya Pak. Contoh 3 marhalah tuh berapa kira-kira lah? Perjalanan 3 hari pakai ontak gitu nah, umbarat. Kalau 83 berarti anggap tambah 40 kiloan lagi lah. 120-an atau 130-an misal. 130 kilometer. Nah, maka mazhab Imam Abu Hanifah wajib mengqashar. Nah, jadi orang yang mengqashar sebujurnya kada terlalu dianjurkan. Cuma ujar kita hendak lakas. Lawan tenyaman. Hendak lakas lawan hendak teringkas. Lalu menggawi mengqashar. Boleh lah, boleh kan masalah. Boleh, cuma kada terlalu dianjurkan. Amunnya kawa sempurna, lebih baik sempurna bahasanya. Cuma bilanya hendak lakas tadi daripada begasakan, ujar kita, ini supir nih singgah gesen makan aja. Ini aku ke WC, belum lagi sembahyang. Sembahyang 4 rakaat, 8 rakaat berapa waktu? Busiah tuntung sembahyang, orang tuntungan makanan sudah. Parut lapar pulang ujar sidin. Baik aku mengqashar, nah kada masalah. Nah jadi mengqashar ini sebujurnya kada terlalu dianjurkan. Cuma bila sudah 3 marhalah, sudah tiga marhalah, karena mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkannya, maka di situ kita dianjurkan. Atau misal orangnya ujarnya, bah wajar mengqashar sembahyang jar. Yang 4 dijadikan 2. 4 tetap ya 4 ujar sidin. Koler aku mengqashar. Nah orang nang kini yang kada aku mengqashar nih, lebih afdol sidin mengqashar ketika sidin musafir. Kenapa? Sidin kada aku mengqashar. Cuma mun kayak kita nih rancak musafir perjalanan, ambil nang ringkas aja, tempulo ada gratisan kisahnya. Tempulo ada gratisan 2 rakaat, ambil yang gratis. Cuma ini kada masalah. Cuma ini kita berpandai masalah afdol atau kadanya aja. Boleh kadanya, boleh. Afdol kadanya tergantung. Kalau perjalanannya cuma 2 marhalah, masih kurang afdol. Tapi kalau sudah 3 marhalah, dipersilahkan. Afdol sudah. Kenapa? Karena kalau 2 marhalah tadi masih ada khilaf ulama kan. Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i 2, ujar Imam Abu Hanifah 3. Kalau sudah 3 marhalah atau 4 marhalah, kada ada khilaf lagi, maka sudah afdol. Dan perjalanan 2 marhalah tadi, kalaunya kita berniat tadi, misal ulun mulai sampit, kan asli Palangka, mulai sampit hendak ke Banjar, mulai sampit bisukan, jalan bisukan sampai sini waktu zuhur, maka status ulun ini berubah, yang asalnya musafir jadi mustautin lagi, jadi penduduk asli lagi, maka kada kawa lagi mengqashar. Cuma ada ulama yang mengatakan boleh menjamak, ulama yang mengatakan ada, cuma ini lama kawa dipakai tapinya boleh menjamak. Jadi sampai Palangka ulun jamak zuhur lawan asar, tuntung sembahyang, makan-makan, jalan pulang ke Banjar misal, maka ulun ini sudah
menggawi asar tadi sudah. Ini kalaunya orangnya dari bahasanya dari musafir bebulik ke mukim, jadi musafir pulang. Wa illam ya'lam inqidhaha fi tilkal muddah bal tuqi inqidhaha fi ayyi waqtin wa huwa azim ala rahil ba'da inqidha'iha lam yantahi safaruhu illa ba'da inqidha'i 18 yawman sihahan fa yajuzu lahu tarakhus wa tilkal muddah yatarakhas fiha bi rukhasis safar kulliha wa ba'da inqidha'i muddatil madhkur la yajuzu lahu tarakhus. Nah, seandainya ujar Sidin orang ini tulak musafir kemana aja lah Sarah, misalnya hendak ke Jakarta atau kemana, berapa hari? Aku ujar Sidin 3 hari jadi Jakarta nih. Sekalinya dalam 3 hari tadi urusan kada tuntung lagi, lalu tertunda. Ada sebagian ulama yang mengatakan sampai batasnya 18 hari. Bila 18 hari masih boleh mengqashar dan menjamak. Cuma ini bahasanya tapi terlalu kalau kita pakai. Bila hendak memakai tidak masalah, karena ada ulama yang membolehkan tadi 18 hari. Tapi kalaunya kita yang santai-santai aja kada ada gawian dalam waktu 3 hari aja. Nah, jadi tadi ayyakuna safaruhu marhalatain, bahwasanya musafirnya itu 2 marhalah. 2 marhalah sekitar 83 km dan hari keberangkatan hari sampai di kota tujuan dan hari keberangkatan itu kada dihitung. Batasan kita musafir 3 hari. Artinya kita sampai tujuan, sampai Banjar misal tujuan tadi, berdiam 3 hari di Banjar, maka status kita masih musafir, masih boleh mengqashar, boleh menjamak. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka kada boleh. Begitu kita sampai Banjar, status kita sudah mukim. Nah, status kita sudah mukim di Banjar, 4 hari pacang berdiam di Banjar, dari hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bulik ujar Sidin. Datang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bulik. Ini kan lebih dari 3 hari berdiam di Banjarnya. Nah, maka orang ini begitu inya sampai Banjar hari Rabu tadi tulak, sampai Banjar hari Rabu juga, sembahyang sampai sore misal, sampai sore kemarian jam 4 sebelum maghrib, lalu masuk waktu maghrib, kada boleh lagi Sidin mengqashar, kada boleh lagi menjamak. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah menjadi mukim. Dengan masuk Banjar, daerah Banjar, perbatasan Banjar, maka Sidin itu sudah termasuk mukim dah, kada boleh lagi mengqashar dan kada boleh menjamak. Nah, tapi kalaunya 3 hari berdiam di Banjar 3 hari aja ujar Sidin, apa tadi, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu bulik. Datang hari Rabu sampai Banjar, maka status Sidin ini masih musafir sampai hari Kamis musafir, Jumat masih musafir, Sabtu masih musafir, hari Minggu aku bulik ujar Sidin, maka masih boleh mengqashar dan menjamak di Banjar tadi. Cuma kena pulang syaratnya, ada di antara persyaratannya, bilanya pian hendak mengqashar, kada boleh mengumpati imam yang 4 rakaat. Bilanya imam 4 rakaat, pian wajib 4 rakaat juga. Itu kena pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiyyi salafun salihun wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'alik wa turing tawaddaka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima taraddi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa khilat fi ulaman hadha bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana wasilna kulla syu'un wa karabirata minkal ayat wa qulana rabbana kulla diyan qabla an tatiyana rusdan wa nur wa ufir wasdara takraman satar wa salatullahi tafsir mustafa man ilal hakidana wal wafa bi kitabin fil nasi shifa wa lal alil kiram syarafa wa ala sabil masabil qarar Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah malam isuk dimulai ulun ada niat hendak siapa yang hendak umpat tahsinul qiraah, membagusakan bacaan. Jadi dari habis maghrib sampai habis isya setiap malam Jumat insyaallah di masjid sini. Jadi siapa yang hendak membagusi bacaan tajwidnya gitu nah, supaya bacaan Fatihahnya bujur, apalagi sudah bebinian kan, kita nih jadi imam kena di rumah tangga kita. Atau yang belum kawin misalnya ada juga hendak belajar, silahkan aja. Kita tahsinul qiraah namanya, membaiki bacaan tajwid kita. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, dan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.